Halo anak-anak hebat, apa kabarmu pagi ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua sehat walafiat, masih tetap ceria untuk belajar dan masih tetap tersenyum untuk menonton video pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar, anak-anak ibu sudah mandi semua, sudah berpakaian rapi, sudah pastinya. Kemudian sudah pasti juga sudah sarapan agar kita punya tenaga, punya energi untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di tema 4 tentang keluargaku, masih di subtema 1 anggota keluarga, tapi kita akan masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu agar ilmu yang mau kita pelajari, ilmu yang mau kita terima ini mudah untuk anak-anak terima, mudah untuk anak-anak pahami. Yang beragama Islam, nanti doanya ada ibu tampilkan, ya seperti biasa. Kemudian yang beragama non-Islam, nanti berdoa menurut agama dan ajaranmu, agamamu masing-masing. Sekarang, mari kita berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Nah, baiklah anak-anak. Kemarin kita sudah belajar mengenai keluarga inti. Jadi keluarga inti itu siapa saja? Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, diri kita sendiri, dirimu sendiri, kemudian adik. Nah, itu adalah keluarga inti. Ada lagi keluarga kita yang lain, ada nenek, ada kakek, paman, bibi, ada saudara sepupu. Nah, itu keluarga besar. Nah, ibu kita atau ayah kita punya orang tua lagi yang sering kita sebut kakek dan nenek. Atau mungkin ada yang manggil kakeknya opung, ada yang manggil mbah, ada yang atu, ya. Jadi macam-macam cara kita memanggil orang tua dari ayah dan ibu. Nah, itu kita sebut silsilah keluarga. Jadi silsilah keluarga itu asal usul keluarga, asal usul kita dari mana? Kita tentu dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu dari mana? Ayah dan ibu dari ayah dan ibu berasal dari kakek dan nenek. Nah, ibu ada contohnya seperti ini. Ini namanya silsilah keluarga. Anak bisa lihat, ya. Ini kita dekatkan silsilah keluarga. Ini ada Mutiara, ini ada Udin. Nah, Mutiara dan Udin ini bersaudara. Kemudian Mutiara ini adalah anak dari Pak Rahmat dan Ibu Fatimah. Jadi orang tua Mutiara dan Udin adalah Pak Rahmat dan Ibu Fatimah. Nah, Pak Rahmat punya orang tua, kakek dan nenek kita. Kemudian Ibu Fatimah juga punya orang tua, kakek dan nenek kita juga. Jadi kita punya 2 kakek dan 2 nenek. Nah ya, kita punya 2 kakek dan 2 nenek. Nah, dari mana saja? Kakek dan nenek dari ayah, ya, kakek dan nenek dari ibu. Nah, jadi Udin dan Mutiara ini bersaudara. Udin dan Mutiara bersaudara. Kemudian Udin dan Mutiara ini adalah anak dari Pak Rahmat dan Ibu Fatimah. Ibu Fatimah punya orang tua lagi yang kita sebut kakek dan nenek. Pak Rahmat juga punya orang tua lagi yang kita sebut kakek nenek juga. Jadi kakek dan nenek Mutiara Udin ada 2 kakek dan 2 nenek. Nah, seperti itu ya. Jadi kita juga punya kakek dan nenek sendiri. Kamu juga pasti punya, tapi mungkin memanggilnya berbeda. Kalau yang dari Melayu mungkin manggil atu,
atau yang dari Jawa manggil mbah atau eyang, yang dari Batak atau dari Tapanuli atau dari Sumatera Utara mungkin memanggilnya opung. Nah, seperti itu ya, hanya beda cara memanggilnya. Tapi kita punya garis keturunan. Nah, garis keturunan atau silsilah keluarga itu adalah asal-usul keluarga kita. Dari mana kita berasal? Semua orang, semua anak-anak ibu punya silsilah keluarga. Nah, baiklah, itu tentang silsilah keluarga. Nanti anak-anak coba buat dari kakekmu siapa namanya, kakek dari ibu siapa namanya. Nanti coba dibuat ya. Nah, kemudian kita juga akan belajar bagaimana kita sesama saudara, bersama kakak, bersama adik, sikap kita harus seperti apa. Nah, di sini ceritakan bagaimana hari libur Udin dan Kak Mutiara bermain bersama. Udin bermain yoyo, kemudian bermain mobil-mobilan, dan juga bermain kartu kata. Kemudian Kak Mutiara bermain ular tangga, kemudian bermain karet gelang plastik, kemudian Kak Mutiara juga menggambar. Nah, mereka bermain bersama. Nah, saat bermain, Udin dan Kak Mutiara tidak berkelahi. Mereka bermain bersama. Saat Udin ingin menggambar, dia meminjam buku gambar dan pewarna Kak Mutiara. Dan Kak Mutiara meminjamkannya. Begitu juga saat Kak Mutiara ingin bermain kartu kata milik Udin. Udin juga meminjamkannya. Nah, jadi kita dengan kakak, dengan adik harus selalu rukun, tidak boleh berkelahi, ya. Nah, rukun itu sebagai wujud kasih sayang kita kepada keluarga, kepada saudara kita. Nah, kasih sayang itu harus kita syukuri. Nah, bersyukur itu adalah cara kita mewujudkan dari sila pertama dari Pancasila. Nah, jadi kita bersyukur itu adalah wujud pelaksanaan dari sila pertama dari Pancasila. Apa bunyi silanya? Sila pertama dari Pancasila. Anak-anak ibu pasti sudah hafal dan sudah tahu. Apa bunyinya? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian lambangnya apa ya dari sila pertama? Lambang sila pertama adalah bintang. Aku yakin dan percaya semua anak-anak ibu pasti sudah hafal apa itu bunyi dari sila Pancasila, apa simbol-simbol dari sila Pancasila. Ibu yakin dan percaya anak-anak ibu sudah bisa dan sudah tahu semua. Ya, jadi tanda bersyukur kita itu adalah wujud pelaksanaan dari sila pertama dari Pancasila. Nah, kemudian Udin ini bermain bersama Kak Mutiara. Nah, alat permainan mereka itu bermacam-macam. Kalau yoyo bentuknya bulat, lingkaran. Nah, kemudian kalau kartu kata itu bentuknya persegi 4. Nah, jadi ada bentuk mainan persegi 4, ada yang berbentuk bulat. Jadi bentuk-bentuk permainannya juga bermacam-macam bentuknya. Ada berbentuk segitiga. Nah, seperti itu. Jadi sambil bermain, Udin juga belajar dengan Kak Mutiara. Bentuk mainannya seperti apa. Kemudian ibu datang membawa mainan baru untuk Kak Mutiara dan Udin. Nah, mereka pun bermain bersama-sama. Anak-anak ibu juga di rumah harus begitu dengan keluarga. Harus bermain bersama dengan adik, dengan kakak. Tidak boleh bertengkar. Jadi harus selalu rukun dengan keluarga, dengan adik, dengan kakak. Harus selalu saling menyayangi. Nah, kita sayang itu sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, ya. Nah, nanti ada video pembelajaran yang anak-anak saksikan. Kemudian juga kalau ada tugasnya nanti anak-anak juga harus kerjakan sendiri, ya. Coba melakukannya sendiri dulu. Nanti kalau sudah tidak bisa, baru anak-anak minta tolong diajarkan sama ayah dan ibu atau kakak atau siapa saja yang ada di rumahmu. Atau bisa juga bertanya dengan gurumu, ya. Nah, sekarang kita akan saksikan dulu video pembelajaran yang ibu buatkan untuk anak-anak semua supaya anak-anak ibu lebih mengerti, lebih paham dengan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita saksikan dulu video pembelajarannya. Mari kita saksikan. Tema 4, keluargaku. Subtema 1, anggota keluarga. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran.
Dengan mengamati contoh bagan silsilah keluarga, siswa dapat membuat bagan silsilah keluarga dari bentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran dengan tepat dan teliti. Dengan menggunakan bagan silsilah keluarga yang dibuat, siswa dapat menceritakan anggota keluarga dengan percaya diri. Silsilah keluarga. Coba perhatikan gambar berikut. Ada gambar ayah, ibu, kemudian anak laki-laki, dan anak perempuan. Ayah dan ibu memiliki dua anak, laki-laki dan perempuan. Gambar di atas adalah silsilah sebuah keluarga. Silsilah keluarga menunjukkan asal-usul keluarga. Nah, kamu juga bisa membuat silsilah keluargamu sendiri. Kamu bisa meniru silsilah keluarga tadi ya. Kamu bisa menyusun foto anggota keluargamu, kemudian kamu bisa memberi bingkai berbentuk persegi empat, segitiga, atau berbentuk lingkaran. Selamat mencoba. Pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran. Dengan membaca, nyaring, dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menceritakan pengalaman bermain bersama keluarga dengan percaya diri. Dengan mengamati ilustrasi gambar, siswa dapat mengidentifikasi jenis permainan yang memiliki unsur segi empat, segitiga, dan lingkaran dengan teliti. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan sila pertama Pancasila dengan benar. Dengan penjelasan guru, siswa dapat merenungkan karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan penuh rasa syukur. Perhatikan gambar berikut. Ayo membaca. Bermain bersama. Hari Minggu, udara cerah. Udin dan Kak Mutiara bermain di halaman. Udin bermain mobil-mobilan, yoyo, dan kartu huruf. Kak Mutiara bermain ular tangga. Kak Mutiara juga membawa gelang dari plastik, buku gambar, pensil warna, dan penggaris segitiga. Mereka saling tukar mainan. Mereka saling bermain bersama. Saat bermain bersama kakak dan adik, kita harus selalu rukun dan saling menyayangi. Apakah kamu masih ingat bunyi sila dari Pancasila? Nah, apa bunyi sila pertamanya? Ya, ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah kamu masih ingat simbol sila pertama dari Pancasila? Ya, simbolnya adalah bintang. Nah, tadi anak-anak ibu sudah lihat video pembelajaran yang ibu buatkan untuk anak-anak ibu. Jadi kita bisa tahu silsilah keluarga itu seperti apa. Kemudian silsilah keluarga itu apa? Silsilah keluarga adalah asal usul kita, asal usul keluarga kita, ya. Jadi dari mana kita berasal, siapa kakek kita lagi di atasnya lagi. Nah, itu namanya silsilah keluarga. Dan semua orang punya silsilah keluarga atau garis keturunan. Nah ya, mudah-mudahan anak ibu semua bisa mengerti, bisa paham pembelajaran kita hari ini setelah melihat apa yang ibu sajikan videonya, setelah melihat dan mendengar apa yang ibu terangkan. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua paham dan mengerti dengan pembelajaran kita hari ini. Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini ya. Kalau anak kurang mengerti, kurang paham, boleh diputar lagi videonya, boleh diulang lagi menontonnya, atau minta tolong diajarkan sama orang tua, kakak, atau siapapun, atau bertanya dengan gurumu, boleh ya. Kemudian kerjakanlah tugas-tugas yang diberikan oleh gurumu agar kamu lebih pintar lagi, lebih hebat lagi ya. Tak bosan-bosannya ibu beritahukan kepada anak-anak kalau anak-anak memang harus keluar rumah, harus bepergian, gunakanlah masker dengan rapi ya, gunakan masker yang tepat untukmu, kemudian rajinlah mencuci tangan ya, dimanapun ada tempat cuci tangan, cucilah tanganmu di sana, atau bawalah hand sanitizer agar lebih mudah kamu untuk membersihkan tanganmu. Kemudian buatlah jarak dengan orang lain, kalau antri umpamanya atau duduk dengan orang lain, buatlah jarak yang cukup jauh. Kemudian jangan berkumpul di tempat yang ramai, hindari orang-orang yang ramai. Jadi kalau di sana ada orang ramai, anak-anak ibu jangan ke sana, menjauh dari tempat orang yang ramai. Kemudian juga anak-anak ibu harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Makan sayur, makan buah,
makan lauk pauk, makan ikan, ya. Kemudian juga minumlah susu, ya, dan banyak-banyak minum air putih. Nah, supaya anak ibu tetap sehat, ya, jangan lupa berolahraga. Kalau anak ibu berolahraga di luar rumah, pakailah masker. Jadi tetap harus pakai masker. Tapi kalau tidak ada keperluan anak-anak untuk keluar rumah, di rumah saja. Ya, anak-anak bisa di rumah sambil belajar. Yang belum bisa membaca atau yang masih kurang pandai membaca, belum lancar, ayo kita banyak-banyak berlatih membaca. Supaya anak-anak itu bisa seperti teman-teman yang lain yang sudah lancar membaca. Jadi kita harus berlatih membaca setiap hari. Tidak boleh malas. Nah, ya. Kemudian yang sudah pandai membaca juga harus banyak membaca buku supaya ilmunya lebih banyak, lebih pintar, semakin hebat. Nah, seperti itu. Jadi jangan malas membaca. Atau anak-anak juga bisa menonton TV. Ya, di dalam TV juga ada pelajaran. Ya, ada pelajaran yang disajikan oleh TV. Kemudian anak-anak juga bisa membantu orang tua di rumah. Membantu apa? Merapikan rumah, kemudian merapikan kamarmu, atau membantu ibu di dapur sambil belajar, menghitung jumlah piring sambil menyusun piring, mengelap sendok sambil menghitung jumlah sendok. Nah, jadi anak-anak ibu sambil membantu ibu di rumah juga sambil belajar, semakin pintar dan semakin hebat. Baiklah anak-anak, ibu rasa pembelajaran cukup sampai di sini dulu. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disajikan hari ini bisa anak-anak terima dengan baik, bisa anak pahami dengan baik, bisa membuat anak-anak ibu makin hebat, makin pintar. Ya, kita akan lanjutkan pembelajarannya di video berikutnya. Sampai jumpa lagi.